Salah satu mobil legendaris di Indonesia, Toyota Kijang kini telah memasuki generasi ke-7 dan mendapatkan perubahan terbesar dalam sejarahnya. Mobil yang dinamai dengan Kijang Innova Zenith atau Zenith sendiri gabungan dari nama kata Zenith dalam bahasa Inggris untuk puncak dan X pada crossover. Ini menggunakan sasis monocoque penggerak depan dan pertama kalinya untuk produksi Toyota di Indonesia hybrid. Pertama-tama ada baiknya meluruskan beberapa hal. Kijang diambil dari nama hewan dan bukan singkatan seperti yang banyak dikira. Lalu banyak yang menyangsikan apakah mobil ini masih bernama Kijang atau hanya sekedar marketing saja. Nyatanya pada pengembangan Innova pertama, mobil itu dibuat sebagai penerus Kijang sebelumnya. Pada Kijang Innova Zenith pun DNK Kijang tetap diakui bahwa Kijang telah berevolusi mengikuti perubahan para konsumennya. Bagi Mimin sendiri, mobil ini tetaplah Kijang. Nama Innova sendiri dulu digunakan untuk memudahkan ekspor, toh sebelumnya Kijang diekspor ke luar negeri dengan nama yang berbeda. Kembali ke topik, yaitu Kijang. Kijang Innova Zenith, platform yang digunakan adalah TNGA tipe C yang uniknya sama dengan Corolla, Voxy, ataupun Prius. Secara dimensi, Kijang Innova Zenith lebih besar dari pendahulunya, namun secara desain overhang mobil dibuat lebih kecil. Kemampuan menjelajah dipertahankan dengan ground clearance tingginya yaitu 185 mm. Mungkin ada yang bertanya apa keunggulan dari platform monocoque ini? Yang pertama, sasisnya bisa dibuat lebih rigid, artinya menambah stabilitas dan juga handling. Lalu keunggulan monocoque lainnya adalah performa on-road untuk meningkat seperti tingkat kesayapan dan kenyamanan. Secara desain, memang Kijang Innova Zenith ini masih terlihat seperti Innova sebelumnya, namun pilar A dibuat lebih tegak dan lekukan pilar D yang tajam mengingatkan akan SUV. Hal ini lantaran Kijang Innova Zenith didapuk sebagai crossover. Terlihat dari penggunaan aksen klasik pada fender. Lampu depan menggunakan model LED, begitu juga dengan lampu belakangnya. Sayangnya DRL dan fog lamp hanya tersedia dalam versi tertingginya, yaitu Ki. Agak aneh mengingat DRL sudah cukup umum. Ada fitur menarik pada Kijang Innova Zenith, yaitu pintu belakang yang bisa dibuka dengan voice command. Cukup menyebut nama Hai Innova, maka bagasi belakang akan terbuka. Masuk ke dalam interior Kijang Innova Zenith terasa berbeda, dengan shifter yang kini berada di tengah, dashboard ala mobil CBU Jepang era 2000-an. Untuk keamanan, maka kaca pada pilar A dibuat lebih lebar sehingga memberikan penglihatan tambahan. Volume interior kini terasa lebih luas lantaran layout FWD atau penggerak depan memberikan lantai yang rata dan lebih luas. Instrumen cluster Kijang Innova Zenith cukup unik lantaran memadukan tachometer, bensin, dan temperatur analog dengan layar multifungsi 7 inch. Mimin sendiri cukup suka kombinasi dibandingkan full analog. Untuk varian non-hybrid maka mendapatkan instrumen cluster konvensional dengan layar 4,2 inch. Satu lagi hal yang membedakan Kijang Innova Zenith adalah rem tangan model electronic parking brake dengan brake hold tersedia dengan berbagai varian. Begitu juga sistem AC digital pada semua varian. Sayangnya fitur seperti AC dual zone belum tersedia bahkan pada varian tertingginya. Terdapat sistem infotainment dengan layar 10 inch touchscreen yang mendukung Bluetooth, Wi-Fi, voice recognition, dan NFC yang bisa mengecek saldo kartu yang elektronik pada varian tertentu. Sementara varian G standar mendapatkan head unit 9 inch touchscreen dengan integrasi smartphone. Khusus untuk model tertinggi Ki, jok menggunakan bahan kulit hitam, sementara untuk varian V mendapatkan bahan kain dengan pola dan varian G mendapatkan full bahan dengan warna tutun hitam dan coklat. Beberapa bagian dari dashboard juga sudah mengadopsi bahan soft touch. Agak disayangkan, jok depan masih menggunakan manual dan belum elektrik.
Salah satu fitur cukup menarik adalah panoramic sunroof yang dapat dibuka layaknya sunroof pada varian V ke atas. Penumpang belakang akan sangat dimanjakan dengan captain seat full electric lengkap dengan sandaran kaki pada varian Qi, sementara varian V dan G mendapatkan kursi biasa. Penumpang belakang akan semakin dimanjakan dengan layar 10 inch touchscreen sebanyak 2 unit di belakang. Yang menurut saya cukup menarik perhatian adalah posisi duduk baris ketiga. Umumnya bagian ini terasa seperti aftertop atau kasarnya yang penting ada. Tapi untuk Kijang Innova Zenik di mana baris ketiga didesain sedemikian rupa seperti panel samping terdapat tempat penyimpanan dan juga berfungsi sebagai armrest. Seperti yang banyak dirumorkan, varian diesel tidak tersedia untuk Kijang Innova Zenik. Toyota sendiri punya alasan karena menurut pengetesan mereka bahwa versi bensin dari Kijang Innova Zenik memiliki efisiensi di atas Kijang Innova Reborn diesel, yaitu 15 km per liter dengan performa hybrid naik 20% dan konsumsi bahan bakar hingga 50% dengan klaim 20 km per liter. Semua itu berkat dapur pacu berkode M20A FKS untuk bensin dan M20A FXS untuk hybrid. Yang digunakan Kijang Innova Zenik sama dengan mesin Foxy dan Prius. Mesin berkonfigurasi 4 silinder 1987 cc 16 katup DOHC dual VVT-i. Ini mampu menghasilkan tenaga 171 horsepower pada putaran 6600 rpm dan torsi 205 Nm pada 4500 sampai dengan 4900 rpm untuk versi bensinnya. Sementara untuk versi hybrid dengan teknologi hybrid generasi kelima, Toyota memadukan mesin bensin dengan motor listrik dan baterai yang sayangnya belum cukup dijelaskan kapasitasnya. Akan tetapi gabungan dari keduanya mampu menghasilkan tenaga sebanyak 183 horsepower dan torsi 206 Nm. Untuk versi hybrid memiliki mode full listrik tergantung dengan kondisi baterai, meski tidak dirinci jarak maksimal dan kecepatannya. Kijang Innova Zenik hanya ditawarkan dengan varian Matic CVT dengan 10 percepatan virtual menuju roda depan. Tentunya banyak yang bertanya mengapa Toyota meninggalkan layout RWD. Lantaran FWD memiliki beberapa keunggulan. Selain membuat interior menjadi lebih luas, juga FWD bisa menghasilkan kenyamanan lebih baik. Sementara suspensi Kijang Innova Zenik mengadopsi MacPherson stud di bagian depan dan torsion beam di bagian belakang. Pihak Toyota menyebut bahwa suspensi Kijang Innova Zenik dimaksimalkan untuk menghasilkan kenyamanan bahkan saat diisi penumpang penuh sekalipun. Juga sistem elektronik power steering. Mobil ini dibuat agar lebih responsif namun tetap ringan dibandingkan pendahulunya. Kijang Innova Zenik sudah mendukung Toyota Safety Sensei atau TSS 3.0 yang tersedia pada varian tertinggi Qi. TSS 3.0 sudah termasuk pre-collision system, dynamic radar cruise control, lane departure Allen and lane traction assist, dan automatic high beam. Kemudian terdapat lebih banyak fitur safety seperti blind spot monitor, panoramic view monitor, hill start assist, airbag sebanyak 6 buah. Sayangnya untuk varian di bawah Qi tidak tersedia TSS dan airbag hanya ada 2 buah saja. Untuk baterai tidak perlu khawatir karena Toyota memberikan garansi 8 tahun atau 160.000 km. Terakhir adalah harga. Mobil yang memiliki 5 pilihan warna yaitu Platinum White Pearl, Silver Metallic, Grey Metallic, Attitude Black, dan Dark Steel Metallic. Yang terakhir ini spot order, dibanderol mulai dari 419 juta untuk varian G dan V seharga 467 juta. Keduanya adalah non-hybrid. Untuk versi hybrid dimulai dengan harga 458 juta untuk versi G. Disusul varian V senilai 522.150.000. Kemudian ada paket Modelista bisa diaplikasikan mulai dari varian V dengan harga 532 juta. Berlanjut ke varian tertinggi Qi dengan
TSS dibanderol dengan harga 601,5 juta, bisa menjadi 611 juta. Harga ini adalah on the road Jakarta. Kesimpulannya, pada akhirnya Kijang Innovazenik melanjutkan evolusi keluarga Kijang. Kini, Kijang Innovazenik praktis sudah menjadi MPV yang cukup mewah. Tentunya murah mahalnya harga adalah relatif, mengingat teknologi hybrid yang cukup mahal di mana komponen seperti baterai harus diimpor dari Jepang, harga yang ditawarkan mulai masuk akal. Tentunya ada beberapa fitur menarik, dan sayangnya tidak tersedia di semua model. Pada akhirnya Kijang Innovazenik meneruskan DNA Kijang, yaitu kendaraan yang disesuaikan dengan selera Indonesia yang tangguh melewati berbagai kondisi jalanan Indonesia. Nah, demikian merupakan pembahasan mengenai Kijang Innovazenik secara menyeluruh ya guys. Terima kasih.